أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البريات وسيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين من يومنا هذا إلى يوم البعث والقيام. أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Habashi, Al-Habib Husain Waladawila, dan semua habaib yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau. Para alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, akhina kusyafa, dan semua keluarga besarnya yang mudah-mudahan keluarga ini senantiasa dalam inayah riayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulum insyaallah senantiasa mendapat penjagaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian, tamu undangan yang dirahmati Allah. Secara zahir kita hadir di tempat ini secara zahir mungkin atas undangan Sahibul Bait, atas undangan Kusyafa. Akan tetapi secara batin kita hadir ke tempat ini karena undangan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada ta'alluq dengan Nabi, kalau tidak ada hubungan dengan Rasulullah, Anda tidak akan hadir di majelis seperti ini. Banyak orang menganggap lebih baik saya duduk di rumah nonton TV, lebih baik saya jagongan di perapatan, lebih baik saya ngerasani orang dan lain sebagainya. Tetapi kita pada malam hari ini karena ada ta'alluq, karena ada hubungan dengan Rasulullah, ditarik oleh Nabi, dipanggil oleh Rasulullah untuk hadir di majelis peringatan Maulid beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita semuanya kepada Allah, hadirin. Bersyukur kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi orang, menjadi umat yang cinta dengan Maulid Nabi Muhammad. Senang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan putus lisan kita dari salawat. Silakan Anda sambil nyetir baca salawat. Silakan sambil bekerja baca salawat. Ibu-ibu sambil memasak baca salawat. Menyapu baca salawat. Berjalan baca salawat. Semua. Jangan putus dari salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengarkan baik-baik. Ibadah salawat ini adalah ibadah yang istimewa. Ibadah salawat ini adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan tidak salah jika Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syaikhu Masyayikhina, beliau mengatakan as-sir kullas-sir fi shalah ala Nabi Muhammad. Rahasia, semua rahasia ada di dalam salawat kepada Rasulullah. Rahasia, semua rahasia ada dalam salawat kepada Rasulullah. Maka antum semua yang hadir, apapun hajatnya, baca salawat. Betul? Kepingin apa kita? Pengen hidup senang, baca salawat yang banyak. Pengen rezekinya lancar, baca salawat yang banyak. Kepingin kawin lagi, salawat yang banyak. Istrinya kepingin suaminya tidak kawin lagi, baca salawat yang banyak. Kuat-kuatan. Kepingin diberi keturunan, baca semua baca salawat. Kami mendapat ijazah dari guru kami Al-Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus, guru kita.
beliau mengijazahkan kalau ada orang, mohon maaf ini, lama tidak punya keturunan, beliau mengijazahkan membaca sholawat tibbil qulub, dibaca 7 kali dan ditambah sayyidul istighfar juga dibaca 7 kali, mohon maaf, sebelum berhubungan dan pagi hari. Suami istri baca 7 kali sholawat tibbil qulub, baca sayyidul istighfar, maaf, sebelum berhubungan dan pagi hari. Subhanallah, kami dapat ijazah ini lalu kami berikan kepada beberapa orang yang katanya lama tidak punya keturunan. Dapat 5 bulan kurang lebih, ada orang telepon kepada saya, Beb, alhamdulillah berkat ijazah yang antum kasih, sekarang istri saya hamil. Alhamdulillah. Berkat sholat. Mobil itu. Harum rapi mobil itu. Ingin cepat menikah juga baca sholat. Semua hajat sudah hadirin. Setelah semua hajat kita, kepingin apa? Sholawat yang banyak. Terutama kepingin meninggal husnul khatimah, perbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi tidak akan meninggal kecuali Nabi hadir ketika dia akan meninggal. Apa dalilnya, Beb? Sekarang kan musim, orang kepingin dalil, kepingin dalil. Padahal kalau kita kasih dalil, nanya lagi, itu hadisnya sahih apa enggak? Sok pintar orang ini. Sudah dikasih, diam saja. Dikasih dalil, amalkan. Jangan tanya lagi, ini hadisnya apa? Sahih apa dhaif? Sok pintar, sok ahli hadis. Sudah amalkan saja. Apa dalilnya? Apa betul? Kalau saya banyak baca salawat kepada Nabi SAW, nanti Nabi akan hadir ketika saya akan meninggal dunia. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salatan atau kama qala Rasulullah. Perhatikan para jemaah. Apa kata Nabi? Orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak baca salawat di antara kalian. Ulama menafsirkan aqrabukum minni ay fid dunya wa fil akhirah. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, orang yang paling banyak baca salawat. Tidak hanya di akhirat, kata ulama, di dunia pun akan dekat dengan Rasulullah. Di dunia pun dia akan dekat dengan Rasulullah karena dia selalu membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Anda jangan heran. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Saya pernah dapat cerita. Beliau ahli hadis, beliau ahlul ilm, beliau orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Maka dikatakan ketika beliau akan menghadap Allah, akan meninggal dunia, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mengatakan kepada putra beliau, Ad-Doktor Al-Habib Abdullah bin Faqih, "Syuf ya Abdullah, anakku Abdullah, lihat, ini kakekmu Muhammad sekarang datang. Ini kakekmu sekarang Muhammad datang. Ibumu Fatimah sekarang datang." Menyambut beliau, rohnya akan menghadap kepada Allah, langsung disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Maaf para jemaah, jangan ada di hati kita perasaan, ngarang ini, itu cerita apa itu. Hati-hati saudara. Anda berurusan dengan makhluk yang paling Allah cintai. Anda berurusan dengan Nabi Muhammad, makhluk yang Allah paling cintai, yang karena beliaulah Anda diciptakan oleh Allah. Jangan kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Jaga akhlak dengan Nabi Muhammad. Jaga adab kepada Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin hidup senang, jaga akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Jangan sedikit-sedikit mengatakan, ini cerita ngawur, ini nggak ada itu, nggak mungkin itu. Subhanallah. Memang Pak, orang kalau buta, matahari yang terang kelihatan gelap. Kenapa? Memang matanya buta. Paham ya? Paham apa enggak? Matahari terang Pak, jam 12 siang ada, tapi orang yang matanya buta tak melihat. Orang yang buta akan tetap mengatakan, kenapa gelap? Kenapa? Mata kamu buta. Tapi kalau orang matanya melihat, orang yang matanya jelas, dia lihat matahari terang benderang. Kalau orang mata hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala,
dia akan percaya dengan apa yang saya ceritakan tadi. Jangan tidak percaya hadirin. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Anda tidak percaya dengan Al-Quran? Allah yang mengatakan wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Di antara kamu itu ada Nabi Muhammad. Di antara kalian itu ada Rasulullah. Rasulullah bisa ada di rumah kita. Rasulullah bisa ada di tempat manapun berada. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Orang soleh saja. Ini tambahan ilmu. Orang soleh saja itu kalau meninggal dunia, rohnya ada 3 pilihan. Dengarkan, mungkin kita baru pertama mendengar. Orang soleh, aulia itu kalau meninggal rohnya itu dikasih 3 pilihan. Mau kemana? 1, apakah rohnya akan ada di langit kumpul dengan arwah yang lain? 2, apakah rohnya akan ada di dalam kuburnya? Atau yang ketiga, rohnya bisa berkeliling kemanapun dia mau. Ini rohnya orang soleh. Ini rohnya aulia. Maka kita gak heran kadang-kadang orang hadir di majelisnya Habib Abu Bakar Gresik Wali Kutub melihat dengan matanya Habib Abu Bakar hadir di situ. Duduk di mana beliau biasa duduk. Subhanallah. Banyak aulia seperti itu. Ketika hadir di majelis rohanya Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, menyaksikan Habib Abu Bakar duduk di mana beliau biasa duduk ketika hidup. Disitulah beliau duduk. Allah kasih kebebasan. Itu arwahnya orang saleh. Itu rohnya aulia. Bagaimana dengan rohnya Nabi Muhammad SAW? Jangan kita ingkar hadirin. Jangan kita ingkar. Ada orang maaf kadang-kadang setengah mengejek kita, mengatakan katanya kalau Mahalul Qiyam itu Nabi hadir. Kalau memang Nabi hadir ketika Mahalul Qiyam, kalau majlis maulid bersamaan bagaimana? Sekarang di sini maulid, di sana maulid, di Madura maulid, di Bandung maulid, di Jakarta maulid. Bagaimana kalau bersamaan? Apakah Nabi loncat sana, loncat sana? Ya Allah, ini penghinaan. Tapi dijawab oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Ad-Dakhailul Muhammadiyah. Dijawab, Pak. Apa kata Sayyid Muhammad? Beliau menggambarkan matahari. Kata beliau, ente lihat matahari. Matahari itu satu. Tetapi pada saat yang sama, di jam yang sama, kita yang tinggal di Mekah melihat matahari. Di saat yang sama yang di Madinah juga melihat matahari. Di saat yang sama di Yaman juga melihat matahari. Loh, matahari itu ada berapa? 1. Tapi di mana-mana tempat bisa melihat matahari. Bahkan sinarnya matahari bisa masuk ke dalam rumah-rumah kita semua. Lalu beliau mengatakan, kalau itu cahaya matahari, bagaimana dengan nurnya Nabi Muhammad SAW? Ya Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Lanjutkan itu. Min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur nabimu, nur Nabi Muhammad. Min nurih, ay min nurillah, yang ditampilkan dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat Rasulullah itu cahaya, Pak. Hakikat Nabi itu nur. Makanya kenapa dalam khosais kekhususan Nabi, beliau kalau kena sinar matahari, kena sinar bulan tidak ada bayangannya. Tidak ada bayangannya Nabi Muhammad. Laisa lahu dillun la fi syamsi wa la fil qamari. Nabi itu kalau kena sinar matahari enggak ada bayangan, kena bulan enggak ada bayangan, kena lampu tidak ada bayangan. Kenapa? Karena hakikat beliau adalah nur min nuri. Cahaya. Maka ulama mengatakan seharusnya matahari itulah yang berbayang-bayang ketika mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Pak, bulan purnama itu yang indah itu cemburu dengan ketampanannya Nabi Muhammad. Bulan purnama yang terang benderang itu cemburu dengan wajahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar pernah keluar rumah di saat bulan purnama malam 15, beliau lihat bulan, alangkah indahnya bulannya, itu bulan bercahaya, itu bulan. Tetapi saat itu keluar Nabi Muhammad dari rumahnya,
Keluar Rasulullah dari rumahnya, lalu Sayyidina Abu Bakar membandingkan, hadirin, lihat bulan, lihat wajah Nabi, lihat bulan, lihat wajah Nabi. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, la wajhu Rasulillah adwa minal qamar. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, setelah aku bandingkan, ternyata wajah Rasulullah lebih bercahaya daripada bulan. Sehingga mereka tidak melihat lagi bulan, mereka memandang wajahnya Nabi Muhammad. Maka bulan purnama cemburu. Ya gharul badru min husni wajhihi, kata Habib Ali. Bulan purnama cemburu dengan wajahnya Nabi Muhammad karena lebih indah, lebih bercahaya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka kalau kita kepingin dekat dengan Rasulullah fid dunya wa fil akhirah, perbanyak membaca salawat.